Halo teman-teman, apakah Pak Anies akan mendirikan partai politik baru atau mendirikan ormas atau pimpin sebuah gerakan atau dua dari tiga atau tiga-tiganya? Kalau tertarik status terkini, silakan nonton wawancara saya di podcast Pejuang dengan Mas Husin Amirullah di YouTube channel beliau, yaitu podcast Pejuang dengan DJ PEDJUANG ya. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Geger dari pernyataan Tom Lembong ya, menyatakan sebentar lagi ya kita akan ada kejutan-kejutan baru dari Anies Baswedan. Tapi kodenya adalah kode biru ya. Apa ini begitu? Apakah masuk pada Partai Nasdem kalau biru? Apakah membuat partai ya yang kemudian resistensinya adalah blue atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas adalah ya, apa yang disampaikan Tom Lembong ini sangat menarik dan geger, dan ini menjadi perhatian ya dari masyarakat. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Tapi kalau Anies Baswedan membuat partai baru, saya yakin dan seyakin-yakinnya banyak yang akan ikut begitu kan. Dan ini sebagai perlawanan kepada Kim, sebagai perlawanan pada istana-istana, sebagai bentuk oposisi partai itu. Nah, kita lihat saja apa yang dikatakan oleh Tom Lembong. Nih, Tom Lembong isyaratkan Anies akan bikin kejutan dan kodenya biru. Gaungkan lagi resistensi blue. Nah, dengan pernyataan seperti itu, saya kira ya ini akan menjadi dampak begitu kepada pendukung-pendukung anak Abah. Ada kabar gembira ya. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya kartunya tidak mati. Kartu Anies Baswedan tidak mati mereka. Mereka tetap eksis, punya popularitas, punya pendukung yang sangat solid. Sehingga salah satu yang kemudian menjadi ancaman besar, bukan tidak mungkin, adalah PKS satu-satunya begitu kan. Pemilih-pemilih dari PKS saya kira akan gabung kepada Anies Baswedan sebagian besar. Tapi pada kenyataannya adalah ya masih ditunggu ini bagaimana pernyataan Tom Lembong begitu. Dan kabarnya akan membuat kejutan-kejutan baru. Menjadi kejutan-kejutan bahwa demokrasi ya yang digagas oleh Anies Baswedan ini akan semakin banyak orang-orang yang menyatakan dukungan kepada partai itu. Maka Tom Lembong mengatakan, wah ini keren begitu kan. Apalagi di dalamnya adalah tokoh-tokoh nasionalis ya. Tokoh-tokoh agamis. Nah, ini yang akan dijual di situ adalah ketokohan ya, ketokohan Anies Baswedan untuk dipromosikan sana sini. Bagus begitu kan. Mengapa semua partai ya harus punya tokoh? Ya kita lihat saja, ada uang banyak membuat partai itu. Tapi kalau tidak ada tokohnya saya kira tidak bisa. Salah satunya misalnya seperti Perindo misalnya begitu. Uangnya banyak mereka, tapi ketokohan untuk dipercaya oleh masyarakat itu sangat kecil. Bagaimana PSI yang sekarang Gibran? Ya saya yakin dan saya yakin tidak lolos. Bagaimana seperti Fahri Hamzah ya membuat partai Gelora di situ. Karena ketokohannya mereka tidak konsisten, artinya mencela-mencele begitu kan ya. Anies Baswedan ini saya kira konsisten. Kalau mereka sudah tidak bisa jadi calon gubernur, maka dia tidak akan ke sana ke sini begitu ya. Tidak mencela-mencele, bersama dengan rakyat, tegas di situ. Tapi ini sudah saatnya masyarakat usah menilai begitu kan. Partai-partai mana yang kemudian tidak tersandra ya pada kekuasaan? Apakah semuanya akan tersandra pada kekuasaan? Kita tunggu saja begitu kan. Ada memang partai itu memang ya kalau PKS tidak tersandra pada kekuasaan, ya kita lihat saja realitasnya. Kenapa tidak mendukung Anies Baswedan? Itu satu begitu ya. Yang kedua adalah ya kalau Anies Baswedan membuat partai baru, apakah tidak tersandra juga pada kekuasaan? Nah, ini yang kita lihat. Ya wajar dong kalau dunia politik ada kepentingan-kepentingan tertentu begitu kan. Tidak selamanya kepentingan-kepentingan itu ya harus harus berkong kali kong, harus bersuara, harus sepakat, harus bergerombolan dengan orang-orang istana. Saya kira tidak.
Yang terpenting adalah hak rakyat di situ bersama dengan para pendukung-pendukungnya, atau hak rakyat di situ ya mereka untuk melakukan apa saja. Hak rakyat yang kemudian untuk menentukan ke arah yang lebih baik. Apapun nanti namanya partainya, yang pasti kami akan sangat bahagia dan bangga jika Bapak Tom Lembong bersedia mendampingi perjuangan Anies Baswedan. Kami berdaulat Pak Tom, jadi sekjen partai tersebut. Ya kita juga dalam cuitan itu sangat menarik sekali begitu kan ya. Maka Anies Baswedan diisyaratkan ya bikin kejutan-kejutan dan kodenya warna biru ya. Ini keren begitu kan. Artinya wah ini akan jadi nih partai begitu kan. Akan jadi nih partai. Nampaknya partai itu sudah agak mulai jadi ya. Ini sudah mau di depan mata begitu kan. Ini bagus bos ya, sebagai perlawanan kepada partai-partai yang kemudian tidak mendengarkan konstituen. Kita tunggu saja, akankah ini akan terjadi? Membuat partai itu gampang, tapi untuk melakukan pengaplikasian ya, pengaplikasian yang ada di bawah ya, harus punya kantor, harus punya ini, harus membutuhkan uang yang banyak. Tapi itu saat ini gampang begitu kan ya. Karena pendukung Anies Baswedan banyak, bentuk saja di Jawa Timur misalnya ya. Rumahnya siapa jadi kantor terlebih dahulu, wajar. Biasa dalam dunia politik ya. Saya yakin dan saya yakinnya pasti akan lolos. Kalau lolos di parlemen, wah keren cuy. Ini keren begitu kan. Coba kita baca ini. Tom Lembong isyaratkan Anies akan bikin kejutan dan kodenya biru. Gaungkan lagi resistensi blue ya. Sahabat dekat Anies Baswedan, Tom Lembong kembali menggaungkan terminologi resistensi blue dalam cuitannya ya, terbarunya yang dia unggah di media sosial Instagramnya. Postingan ini ya, Tom Lembong bikin sharing dengan makin intennya ya. Intennya kegiatan Anies Baswedan berkeliling ke sejumlah daerah termasuk di Jakarta menemui para pendukungnya. Apakah Pak Anies akan mendirikan partai politik baru atau organisasi masyarakat? Mungkin pimpinan sebuah gerakan. Nah, kalau tertarik ya, kabar terkini diskusi yang sedang berjalan ya di tim Anies Baswedan. Silakan ya nonton penjelasan saya di podcast Pejuang yang akan terbit dalam waktu dekat. Baru sadar kalau emoji ini pakai baju warna resistensi blue. Demikian tulis Tom Lembong dalam Instagram Tom Lembongnya, memamerkan kaos polo warna biru yang dikenakan dalam rekaman video pendek yang dipost bersama caption tersebut. Istilah resistensi blue ya pernah Tom Lembong gaungkan di akun media sosialnya di Instagram pada awal bulan Mei ya, pada September 2024 setelah Anies Baswedan resmi gagal maju di pemilu gubernur Jakarta. Saat itu Tom Lembong melalui akun Instagramnya dia memposting ya sebuah foto di kolase dirinya ya yang saling berdampingan. Menyertai postingan tersebut, Tom Lembong menuliskan caption oligarki blue atau resistance blue. Rasanya pilihannya jelas ya, selamat hari Senin. Ini kan sudah jelas begitu, artinya secara tidak langsung Anies Baswedan bisa saja ini akan membuat partai. Ya bisa saja. Nanti di depan mata, sudah ada di depan mata begitu kan ya. Tidak mungkinlah Anies Baswedan tidak mungkin misalnya tidak akan membuat partai kalau toh pada akhirnya ada kajian-kajian tertentu di balik ini semua begitu. Makanya publik sudah mengetahui banyak begitu bagaimana pernyataan dari Tom Lembong begitu kan ya, dari salah satu sahabat dari Anies Baswedan sudah mewanti-wanti bahwa partai ini akan berlayar. Siap-siap PKS ketar-ketir. Dan juga salah satu yang menjadi menjadi desainer mesin politik Anies Baswedan ya di Pilkada di Jakarta begitu kan ya, juga ya kita lihat saja begitu banyak di situ begitu kan. Ada PKS, ada Nasdem, ada PKB begitu, tapi pada kenyataannya kita lihat saja ya apakah mereka akan tetap solid atau tidak para pendukung dan pemilih dari itu begitu kan ya. Tom Lembong pula juga selama ini melakukan proses lobby dengan partai politik ya untuk memuluskan Anies maju di Pilkada Jakarta pada waktu itu. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Ya mau bagaimana lagi? Intinya adalah bahwa sewaktu-waktu begitu kan, sewaktu-waktu Anies Baswedan kalau membuat partai, saya kira banyak orang yang ikut dan itu menjadi ancaman kepada Kim Plus ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.